Langsung ya. 1, 2, 3, and action. Halo listener and viewers My Tom Project, asik. Di episode kali ini kita bakal girls talk banget. Soalnya aku mengundang salah seorang wanita yang daya juangnya tinggi banget di bidang pendidikan dan dia asalnya dari Bangka Belitung, sedaerah sama aku. Perempuan ini lulusan S1 Universitas Malaya jurusan ekologi. Terus S2-nya di Universitas Southampton di United Kingdom jurusan ilmu lingkungan juga dan sekarang sedang berjuang melanjutkan pendidikannya di jenjang S3. Belum tahu di mana tapi doakan segera terwujud ya. Amin. Dan sekarang juga berprofesi sebagai dosen di Stisipol Pahlawan 12 di Kota Sungai Inilah dia Kak Wit. Halo. Halo. Ini kalau dari tadi latar belakang pendidikan yang aku baca nih Kak Wit, S1, S2 terus lagi mau ngejar S3, emang gak capek sekolah? Kalau ditanya gitu jawabannya enggak. Gak capek sama sekali? Enggak sama sekali. Emang kenapa harus sekolah sih setinggi itu? Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan kita tuh cewek, terus kodrat cewek tuh ya nikah, terus di dapur, terus ngurus anak. Emang pendidikan menurut Kak Wit itu sepenting itu ya? Penting banget sih. Sebenarnya kalau tiap orang ditanyain terkait dengan motif masing-masing mau kuliah itu mungkin beda-beda ya. Ada yang memang mau mengangkat derajat keluarga, mengangkat derajat orang tua, kemudian juga mau bantu adik-adik. Terus ada juga yang emang bener-bener yang dari diri dia sendiri, dia mau kayak ada penghargaan untuk diri dia sendiri. Dan kalau aku sendiri memang dari dulu, dari kecil itu kayak emang suka banget belajar. Nah terus banyak sekali faktor yang bikin pengen banget lanjut kuliah terus. Nah salah satunya selain yang dari diri sendiri itu emang di jurusan, di karir sekarang. Nah dengan adanya S3 ini dia kayak bisa menunjang karir dan banyak sih sisi positifnya untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga gitu. Jadi dari sisi pola pikir, kemudian juga dari sisi penghargaan untuk diri sendiri. Nah kalau menurut saya itu sangat banyak sekali keuntungannya. Dan ambisimu salah satunya dalam hidup itu adalah mengejar pendidikan setinggi-tingginya gitu? Salah satunya. Tapi ini gak, selain pendidikan kayak kepikiran gak? Kayak kodrat aku nih cewek gitu loh. Dan ada stigma yang bilang kalau ya udah kamu terlalu tinggi ngejar pendidikan sampai S2 sampai S3 terus keluarga nggak kamu urusin gitu. Kak Wit kebetulan udah nikah kan? Kebetulan udah nikah. Nah, itu terhadap stigma yang kayak gitu gimana? Emang nggak keurus gitu? Bakal nggak keurus kalau sepengalaman Kak Wit? Oke, emang sih banyak banget stigma yang bener-bener yang mematahkan kalau ada wanita, ada perempuan yang pengen sekolah setinggi-tingginya. Tapi bagi aku pribadi nggak valid banget sih stigma yang kayak gitu. Malahan dengan adanya misalkan ada perempuan yang mau sekolah setinggi-tingginya, itu bener-bener yang bukannya ngerugiin tapi banyak dampak positif yang bakal didapat gitu. Jadi dari sisi misalkan kalau udah nikah, nah itu bisa juga membantu perekonomian di keluarganya, untuk suaminya, bantu suami juga. Atau kalau belum nikah itu bisa bantu adik-adik, bisa bantu keluarga. Dan juga kalau ada stigma yang bilang gak bisa ngurus keluarga, wah itu gak bisa dijudge 100% sih. Karena kan gak tentu kalau ada wanita yang sekolah, belum tentu dia gak bisa ngurus keluarga. Bisa jadi dia bisa sekolah, dia juga bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, malahan lebih bagus kan. Jadi dia bisa mengurusi anaknya, mendidik anaknya dari kecil. Jadi itu sangat
beruntung banget dan sangat memberikan dampak positif. Jadi anaknya itu bisa dididik oleh wanita yang berpendidikan. Berpendidikan tuh nggak hanya dari sisi ilmu pengetahuannya aja, tapi juga dari sisi karakternya, dari sisi pola pikir. Jadi memang kalau ada anak-anak yang diurus oleh ibu yang berpendidikan, nah itu peluang dia untuk sukses itu lebih tinggi. Karena ya memang ibunya itu yang bisa mengajari banyak hal gitu. Dan ibu pun orang pertama yang ditemuinya dan orang pertama yang orang satu-satunya, enggak satu-satunya sih, tapi orang yang selalu ada di dekat dia. Ya why not ibu yang jadi mentor hidup dia gitu. Makanya aku juga setuju, soalnya ya ibu adalah mentor hidup kita, dan jika ibu itu berpendidikan gak harus sampai S3 juga gitu ya. At least tapi dia terbuka pola pikirnya dari dia mengemban ilmu itu, ilmu dari institusi itu, ya itu akan lebih baik gak sih? Iya, betul. Tapi itu kalau tanggapan kita cewek ya, tapi gak tahu ya kalau tanggapan cowok. Setuju gak sih kalau kayak gitu? Kalau si cowok-cowok menurut lu? Setuju ya? Itu setuju ya. Jadi wanita berpendidikan adalah menjadi ibu yang baik ya dalam hal mendidik anak. Kenapa tidak gitu kan? Nah, tapi juga ada nih data Kak. Kalau kita sebagai orang Bangka Belitung ya, kita pengen peduli juga terhadap daerah kita. Bangka Belitung ini peringkat ketiga tertinggi pernikahan usia dini di Indonesia. Ketiga tertinggi. Dan juga tingkat putus sekolah juga di bawah rata-rata nasional. Ini ada data salah satu daerah yang rata-rata penduduknya ketertinggalan pendidikannya itu ada di Kabupaten Bangka Selatan yang hanya bersekolah sampai kelas 1 SMP. Ini data tahun 2016 sampai 2020. Itu Betapa terbaru. miris, iya terbaru. Berarti miris banget ada kita concern ke wanita ya. Adik-adik kita yang sama-sama wanita gitu, mereka tertahan mungkin dalam kondisi ekonomi, kondisi sosial dan keluarganya, atau bahkan mungkin mereka yang nggak tahu gitu harus apa setelah untuk mereka ngejalanin hidup nih apa gitu. Kayak pilihannya ya udah sih nikah gitu. Itu jadi jalan terakhir. Lu setuju nggak Kak? Enggak. Karena kalau seandainya misalkan di sebuah area nih ada wanita, dia tuh kayak banyak problem tuh dari masalah keluarga, masalah ekonomi, ternyata dia mikir mendingan nikah deh. Nikah gitu. Enggak lulus SMP atau enggak lulus SMA, nah dia di situ-situ aja, kayak enggak bisa tembus ke level yang lebih maju lagi. Ya malahan kalau seandainya dia berhenti di situ, ya udah dia nggak bisa bantu keluarganya juga. Jadi dari sisi diri dia sendiri juga nggak bisa maju gitu kan. Jadi mendingan intinya pendidikan, sekolah atau dia mau kuliah itu jangan dihentikan gitu. Kalau seandainya kan untuk perempuan saya setuju banget boleh memilih apapun langkah yang dia mau, tapi jangan sampai ada yang membatasi dan bikin stigma-stigma perempuan nggak boleh ini itu. Jadi intinya salah satunya pendidikan. Jadi mau pilih apapun, nah tapi pendidikan itu tetap penting. Jadi jangan sampai pendidikan dibikin jadi hambatan atau batasan gitu. Lu pernah dapat stigma negatif nggak karena apa sampai S2, S3 kayak gini, sekolah terus gitu? Pernah dapat dari orang terdekat? Pernah. Jadi pernah dibilang kayak, aduh please lah jangan kuliah terus nah gitu. Ngambis banget. Jangan kuliah terus lah, pikirlah jodoh nah gitu kan. Padahal ya bukan berarti wanita yang mau kuliah itu nggak mikir jodoh, cuman kan ya nggak mungkin ya dia kayak berkoar-koar saya mau nikah, saya mau jodoh, tapi maksudnya ada yang tergantung pilihan masing-masing, tapi intinya jangan kayak ngejudge, jangan kuliah nanti bakalan yang ini, kuliah nanti terus bakal gitu terhambat. nggak bakal nikah gitu, nggak nikah lu kuliah terus, nggak juga sih ya. Buktinya kamu sih. nikah. Iya. Iya. Tapi ada cowok yang minder nggak sih? Widya sampai S2, S3 gitu. Kurang tahu sih, cuman kalau dengar kalau saya pribadi itu belum ketemu yang kayak gitu. Cuman banyak yang bilang kan kalau misalnya ada yang kuliah, nah kalau ada laki-laki yang merasa di bawahnya itu kayak minder. Tapi kalau menurut aku sih
malahan artinya nggak cocok gitu, nggak cocok dengan laki-laki yang merasa minder atau merasa apa. Nah kita kan lebih bagusnya ya laki-laki itu malahan lebih termotivasi lagi untuk maju bareng gitu. Kalaupun dia misalnya mempunyai pilihan yang beda, ya jangan menghambat lah, minimal jangan menghambat. Itu sih kalau menurut aku. Dan apa ya, kayak kalau emang kita udah S2 nih, S3 gitu, kita usaha untuk memajukan diri sendiri gitu, kita berambisi terhadap pendidikan untuk kemajuan kita sendiri, terus ada cowok yang kayak nggak nerima, artinya mungkin mereka emang nggak selevel sama kita. Dan iya sih, papaku pernah bilang kalau aku nemuin kayak gitu, mungkin lingkungan kamu bukan di situ, mungkin coba keluar, cari lingkungan yang bisa nerima kamu dan setara gitu sama kamu, karena apa sih, toksik ya, toksik Iya, jadi toksik. soalnya mimpi nggak sih kayak udah jadi jati diri sendiri tuh, sekolah tuh bukan sekedar apa ya, cari gelar gitu kan. Kalau lu cuma sekedar cari gelar. Tapi enggak sih, kayak emang dari hati, kayak udah emang nyaman, suka gitu, suka. Selain dari sisi nuntut ilmunya, juga pengalamannya banyak banget sih yang didapat dari sekolah. Jadi emang dari hati yang memang pengen banget gitu. Lu kemarin sampai ke luar negeri, pengalamannya ngubah konsep hidup banget nggak sama pemikiran? Banget. Kan kita dari anak daerah nih gitu, yang SD SMP di daerah, dan lingkungan kita tetangga kita yang pemikirannya beda mungkin sama yang di luar, tuh ngubah lu banget gak? Ngubah banget. Karena emang pas kita kuliah, kita ikut kegiatan-kegiatan, terus juga kita ngelihat kehidupan sehari-hari orang di situ, dapat kayak beda aja, banyak pola pikir dari macam-macam orang. Nah itu bisa ngebuka pola pikir kita juga. Jadi selain sebenarnya kuliah bukan hanya nyari ilmunya doang kan, bukan hanya yang belajar tentang mata kuliah terus, tapi kan ada banyak juga pengalaman kehidupan di sana. Tapi seru gak sih kuliah di luar negeri? Seru banget. Seru banget. Apanya, jalan-jalannya? Itu salah satunya, nggak menampik, nah itu benar-benar bikin bahagia, jalan-jalan. Nah itu untuk kesehatan mental kita juga. Jadi jalan-jalan, terus juga ketemu sama teman-teman dari macam-macam background, terus apalagi misalkan kita semangat kuliah. Nah terus pas di kampus itu ternyata dosen-dosennya, terus pengajarnya itu benar-benar yang memang, misalnya ada teori-teori yang kita baca, orangnya secara langsung itu ada di depan kita. Nah, itu benar-benar yang bikin semangat banget sih, salah satunya kayak termotivasi gitu. Yang biasanya kalau baca teori dari siapa itu di Indonesia, kayak mikirnya kayak jauh, misal bisa ketemu sama orang itu, ternyata dosennya orang yang bersangkutan. Nah itu bikin lebih semangat lagi untuk belajar gitu. Oke, pernah ngerasain sih kayak gitu. Buku yang kita baca ternyata orangnya di depan gitu, kayak lebih seru. Tapi kemarin pas kuliah lu pakai uang orang tua atau gimana? Alhamdulillah kemarin tuh dapat beasiswa. Beasiswa ya. Berarti banyak nih soalnya anak-anak yang, atau iya dari keluarga juga yang udah dia nggak usah kuliah, nggak ada biaya gitu, atau prioritasin adik kamu aja gitu yang cowok gitu. Menurut lo gimana? Soalnya itu jadi hambatan juga bagi anak-anak yang dia tuh pengen cita-citanya tinggi sebetulnya, cuma ya dihadapkan dengan realitas seperti itu. Pengalaman lu gimana? Terhambat biaya gitu ya. Terhambat biaya. Kalau itu menurut aku pribadi bukan hambatan, karena banyak jalan menuju Roma. Kalaupun memang ada di tahap awal ternyata kita terhambat masalah biaya, kan masih banyak cara lain. Beasiswa itu tersebar dari mana-mana. Kalau emang kita mau, kalau emang udah niat dari hati, cek aja di Google atau kayak buka Instagram, buka Facebook, itu tuh kayak banyak juga orang nge-share. Dan zaman sekarang itu beasiswa udah mulai banyak kali bermunculan, dari mulai beasiswa LPDP itu salah satunya yang kalau ada yang mau gitu ya, LPDP itu tiap tahun buka, terus ada beasiswa dikti macam-macam lah ya. Jadi intinya biaya itu bukan hambatan, banyak beasiswa. Dan kalau ya mikirnya nggak mau nerusin sekolah gitu karena nggak ada biaya, mungkin itu alasan kamu doang sih, atau mungkin kamunya yang nggak tahu gitu, karena banyak banget peluang di luar sana gitu yang support kita untuk maju, apalagi untuk anak-anak yang backgroundnya dari daerah agak kurang berkembang kayak gini ya, kayak di Bangka gitu. Sebetulnya banyak, mungkin informasinya aja kurang ini. Iya benar, mungkin ada yang nggak tahu. Nah jadi kalau nggak tahu
bisa dicari tahu, atau sekarang kalau denger podcast ini ya sekarang artinya udah tahu kan bahwa banyak banget beasiswa. Kalau seandainya nggak nemu beasiswa yang buka misalkan di kampus-kampus itu banyak banget, misalkan kayak ada profesor-profesor yang dia bisa ngebiayain biaya kuliah kita kalau seandainya kita mau. Kita tinggal apply aja, kita kontak ke profesornya masing-masing. Nah itu biasanya banyak tuh, kayak misalnya di Korea dia dapat beasiswa profesor, dibiayain sama profesornya. Jadi bukan beasiswa itu bukan hanya beasiswa yang buka pendaftaran atau segala macam, tapi dari dosen-dosen di kampus juga biasanya dia mau membiayai kita. Banyak banget ya. Tapi susah nggak sih dapetin beasiswa kayak gitu sampai ke luar negeri bahkan? Relatif ya, cuman kalau emang kita semangat, menurut aku tuh nggak susah. Yang penting kita mau berusaha aja. Ya kalau yang namanya perjuangan emang nggak mudah ya, tapi bukan menjadi hambatan kan untuk kita. Asak kawa ibaratnya. Asak kawa kalau kata orang Bangka. Asak Keluar kawan. Bangka. Dari segi karir nih, kalau kita berpendidikan tinggi terus balik lagi ke daerah, khususnya Kak Wit yang dari Eropa terus balik ke Bangka ke daerah, menurut kamu itu enaknya tuh di luar aja atau ya udah why not kita pulang ke Bangka? Kenapa sih kamu mau di Bangka? Kalau secara umum mau di Bangka atau mau di Indonesia atau mau di luar negeri itu tergantung pilihan masing-masing. Jadi beda-beda ya. Ada orang yang lebih milih balik, ada yang memang ternyata di luar itu dia tersedia untuk dia berkreasi gitu. Nah kalau aku pribadi nggak tahu kenapa emang nyaman aja. Jadi rasa nyaman di Bangka. Jadi emang udah ngeset gitu pas lulus kuliah maunya berkarir di Bangka, mulai dari nolnya itu di Bangka, tapi tetap kayak mau nuntut ilmu atau mau kuliah itu kayak sejauh-jauhnya gitu, mau jauh-jauh dan mau nyari pengalaman sih salah satunya. Karena di daerah di tempat tinggalmu ini nggak kurang pengalaman hidupnya. Sebenarnya gimana ya? Mungkin ada perbedaan kayak dari mulai pergaulannya, dari mulai tantangan hidup, nah itu kan berbeda. Jadi kalau menurut aku misalkan kuliah di luar, nah itu ada beberapa tantangan yang ketika kita udah bisa menghadapi tantangan itu, nah itu kayak bisa menempa diri gitu sih. Kayak banyak lah tantangan-tantangan kalau di luar, ada beberapa perbedaan. Dan yang paling penting sih kita bisa jadi pembuktian untuk diri sendiri gak sih? Kayak gitu tuh. Gimana kita bisa mengukur kemampuan diri sendiri, apalagi kalau sekolah itu udah jadi mimpi dari kecil gitu kan, dan sekolah pun emang bisa mengubah derajat keluarga gitu kan, meski bukan langsung ke ekonominya, minimal dari segi kebanggaan orang tua. Bahkan bisa aja kalau kita sekolah kita jadi satu-satunya yang sarjana atau magister yang ada di kampung, di desa kita satu-satunya, why not gitu. Kita membanggakan lingkungan sekitar kita dengan hal yang kayak gitu, dan sekolah tinggi-tinggi pun gak negatif ya, sama sekali gak negatif. Kalau hambatannya masalah ekonomi ya bisa dicari ya gak sih, beasiswa banyak banget, dan itu harusnya nggak jadi hambatan ya, nggak jadi alasan untuk berhenti, apalagi kayak ya udah nikah gitu. Ya nggak salah kalau mau nikah, nggak salah. Tapi kalau kamu punya ambisi untuk dapat cita-cita kamu melalui pendidikan, ya kejar gitu. Betul. Ya nggak? Betul. Dan jangan minder, meski kita anak pulau gitu. Jangan minder aja, why not keluar gitu. Keluar cari ilmu yang banyak, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri deh, ya kan? Sesuai pengalaman kamu. Betul. Terus dari Kak Wit yang latar belakang pendidikannya yang cukup tinggi banget sih ya, udah sampai mau S3 gila. Itu ada gak sih anggapan kalau sekolah tinggi-tinggi sayang banget gelarnya, akhirnya juga jadi ibu rumah tangga? Pernah gak? Atau kayak ada gak kepikiran kayak gitu, jadi ibu rumah tangga ini akan membatasiku untuk mengejar karirku? Oke, kalau yang tentang kuliah tinggi-tinggi, terus anggapan itu ya kuliah tinggi-tinggi, ngapain? Pada akhirnya kan bakal di dapur kan, banyak itu. Kalau secara langsungnya kayaknya belum ada, cuman sering dengar. Tapi kalau menurut aku pribadi, nggak berlaku untuk diri aku sendiri. Jadi
kuliah tinggi-tinggi itu bukan menjadi hambatan kita untuk misalkan menjadi ibu atau menjadi seorang istri. Jadi intinya pendidikan itu bukan menjadi hambatan kita. Tapi ada yang dari circle terdekat ada yang nahan nggak? Pernah sempet pengalaman kayak gitu? Kalau nahan banget itu belum, kalau nahan 100%, cuman selentingan, ngapain, nah gitu-gitu sih. Ngapain sekolah jauh-jauh gitu? Tapi masih pengen dikejar nih ya sampai S3. Ada limitnya nggak sih S3, S4? Jadi pengen banget, ini masih dalam proses persiapan dokumen, oke. Masih dalam proses persiapan dokumen-dokumen, persiapan bahasa Inggris. Jadi itu salah satunya target S3. Jadi kalau untuk pendidikan cukuplah S3 karena sebenarnya setelah itu tuh ada postdoc. Cuman S3 juga itu sudah lumayan lah. Dan untuk di karir aku sendiri di dosen, nah itu salah satu yang bisa mendukungnya. Oke, soalnya juga linear ya sama pekerjaannya. Iya. Dan kebetulan hobi belajar gitu. Why not dapatnya di instansi pendidikan gitu. Apalagi ya kalau beasiswa why not gitu kan. Betul. Bahkan kalau bayar sendiri pun kita mampu ya nggak sih cewek. Kenapa enggak gitu kalau kerja sambil sekolah itu bisa sebetulnya. Action. Deketin lagi. Iya. Action. Iya, action. Aku pengen tahu dong tanggapan Kak Wit tentang perempuan tangguh. Oke. Perempuan tangguh itu menurut aku perempuan yang dia nggak menyerah walaupun ada orang yang kayak mematahkan dan pokoknya kayak bikin dia down gitu. Misalkan dia punya mimpi yang tinggi, dia tuh punya kayak gitu, punya keinginan, tapi kan banyak sekali orang-orang yang netizen julid gitu yang bikin dia down dan bikin mimpi dia itu kayak seolah-olah hal yang salah. Nah, kalau menurut aku wanita tangguh itu tetap semangat, dan kalau ada suara-suara sumbang yang bikin dia menyerah, nah itu dilawan gitu. Kalau nggak kita lawan, ya kayak jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa maju gitu. Tapi banyak juga yang ngomong gitu untuk membeberkan realitasnya gitu, realitasnya bahwa ini loh yang pasti akan dilalui sebagai seorang perempuan, khususnya misalnya yang udah pernah ibu alami atau yang pernah tante alami atau tetangga alami yang kayak gini gitu. Tambah lagi kalau ngelihat kisah hidupnya orang lain gitu, yang kayak gini nih cerai nih, yang kayak gini nih putus sekolah, yang kayak gini nih ya udah mending kerja aja sebagai cewek, udah ngurus anak, nggak usah ribet-ribet gitu. Itu sempat yang hal kayak gitu sempat mematahkan semangat kamu nggak untuk orang yang mungkin aku bisa katakan sebagai orang yang terlalu sangat berambisi banget untuk ngejar sekolahnya dan mimpinya? Sempat nggak dibeberin realitasnya kayak gitu? Sempet banget. Suara-suara kayak gitu ada, tapi sedikit pun kayak mental gitu sih. Karena aku punya pemikiran sendiri untuk misalnya dalam sisi aspek kuliah gitu, aspek pendidikan, selagi itu nggak ngerugiin orang lain dan itu banyak sekali hal positif yang didapatkan. Kalaupun ada suara-suara sumbang, nah itu nggak mempan bikin aku down atau menyerah gitu. Karena ya emang udah dari pemikiran kita sendiri yang merasa kalau nggak ngerugiin itu ngapain kita takut. Aku pernah baca riset nih yang mengatakan kalau yang banyak mencemooh, yang banyak menjatuhkan, yang banyak tidak mensupport dan melakukan perundungan itu terhadap perempuan itu adalah sesama perempuan gitu, kayak yang pada ngejulitin cewek yang dia tuh posisinya di atas gitu, tapi kayak iri-iri gitu loh, dan itu melalui riset ya itu ada gitu, dan yang banyak lakuin itu perempuan sama perempuan gitu. Kamu pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Kalau perempuan sesama perempuan mungkin
Belum ya, belum. Cuman sering ngelihat sih, sering ngelihat baik itu di medsos lah, kayak di medsos banyak perempuan sama perempuan yang saling menjatuhkan ya. Padahal kan sesama perempuan itu kita jangan saling menjatuhkan, harusnya saling menyemangati supaya kita sebagai sesama perempuan bisa sama-sama lebih maju lagi gitu. Woman support woman lah ya harusnya. Soalnya kita harus perempuan ini harus mendobrak lebih kuat posisi di karir, posisi pendidikan dalam bidang kehidupan lainnya dibandingkan dengan laki gitu. Kita harus usaha lebih kuat lagi gitu untuk mendobrak stigma-stigma dan juga kayak ya banyak juga profesi-profesi yang harusnya cowok gitu. Kayak perempuan gak bisa gitu kan. Padahal why not gitu kan. Atau yang kriterianya perempuan harus berpenampilan menarik gitu. Perempuan harus ada kriteria idealnya seperti apa gitu kan. Sementara untuk di aspek yang lain gitu, kepintaran dan cara dia berkomunikasi, ada beberapa hal yang jadi kayak yang nggak dilirik gitu kan. Apalagi di pergaulan gitu. Ya kalau cewek cantik, ya mau dia bego, ya bakal ditemenin banyak juga sama orang karena dia cantik gitu loh. Tapi kan ada juga yang enggak gitu, dan itu sering sih kalau di karir ya di tempat kerja itu bakal jadi apa? Jadi bukan batasan sih, apa kayak sedih Kayak aja nggak sih? penghambat juga ya. Iya, aku pernah ngerasain soalnya gitu. Yang nggak support itu sama cewek gitu kan. Padahal kita udah dihadapin dengan cowok-cowok yang kadang genit gitu kan, kadang yang mau promosiin jabatan bukan karena kinerja kita tapi karena penampilannya nih, kenapa jadi sekretaris nih penampilannya, padahal karena dia ulet gitu, karena dia yang lain gitu. Dan itu banyak yang ngatain tuh cewek gitu, sama cewek, bener di medsos juga banyak gitu kan. Aku sama sekali sangat disayangkan sih ya, woman support woman harusnya kan. Karena kalau kita bersatu ya kita, cewek itu tangguh loh, cewek itu kayak keren loh, dia bisa lebih dari cowok sebetulnya, ya nggak? Ya, dan mematahkan stigma, ada beberapa stigma yang perempuan nggak bisa ini atau nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu kan dengan kita membuktikan bahwa perempuan itu bisa, nah itu bisa stigma yang ada itu dipatahkan. Jadi kan kayak banyak tuh di kotak-kotakin, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki ya. Padahal kan nggak ada larangannya gitu. Jadi sama, perempuan boleh, laki-laki juga boleh. Kak, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kan ujung-ujungnya balik ke dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Baiklah. Ngapa kak? Ngapa harus sekolah tinggi-tinggi udah? Oke, kenapa? Banyak sih, sekolah itu banyak banget keuntungannya ya. Dan untuk setiap orang tuh beda-beda motifnya. Jadi dampak positifnya kalau mau dirunut-runut lagi itu misalkan satu, dari sisi diri dia sendiri dulu. Ketika dia sekolah, nah itu dari sisi pola pikirnya, karakter, nah itu kan bisa mengembangkan diri perempuan itu sendiri. Nah pengembangan diri kemudian juga meluas lagi ke keluarganya. Dari mulai keluarganya banggalah kan, misalkan seorang wanita, seorang perempuan misalkan bisa sekolah, bisa berkarir, kemudian juga kalau seandainya ada di sebuah desa, nah itu bisa menjadi contoh untuk orang-orang lain, wanita lain yang stigmanya kalau di desa-desa misalkan entah itu taman SMP, taman SMA, maunya langsung nikah tanpa berpendidikan, tanpa kuliah. Nah itu dengan misalkan dari kita kuliah, nah itu bisa jadi contoh. Kemudian juga misalkan untuk keluarga, kalau udah nikah misalnya untuk suami, ya bisa bantu suami juga kalau misalnya ada masalah perekonomian. Kemudian mau merunut lagi ke anaknya gitu. Dampak positifnya banyak banget kalau seandainya seorang wanita berpendidikan. Pernah dengar kan kita wanita itu madrasah pertama anak-anaknya gitu. Jadi dia bisa membimbing anak-anaknya, memberikan pola pikir karakter yang bagus untuk anaknya dan membantu pendidikan anak-anaknya dari kecil. Jadi kayak bisa berkembang lah anak tersebut untuk generasi-generasi yang akan datang gitu. Jadi banyak banget lah dampak positifnya. Untuk karirnya juga. Iya. Aku setuju banget sih, kita sekolah tinggi juga niatnya juga, kalau aku ya tujuan juga aku pengen didik anak aku sesuai dengan pengetahuan yang udah aku
punya gitu. Parentingnya harus lebih matang lagi, edukasinya harus lebih matang lagi. Aku pengen menjadikan anakku tuh cetakan terbaik dari diriku sendiri gitu. Tapi dengan cara ya kitanya harus matang dulu dari pengalaman gitu. Kita ngelihat dunia luar, kita belajar banyak, bisa dari banyak hal ya, dari buku, dari internet gitu, dan jangan pernah berhenti aja gitu kan. Kak, mau tanya Kak, sekolah itu bisa bikin sukses nggak? Kan ada tuh orang yang cuma tamatan SD bisa juga sukses. Oke. Pintar nih pertanyaannya. Iya, bisa Pintar menjamin nggak? mematahkan. Bisa menjamin kesuksesan nggak sekolah? Jadi banyak nilai positifnya, dan untuk menuju sukses, nah itu ada nilai plusnya kalau kita sekolah. Jadi kalau ngelihat realita emang ya nggak menutup kemungkinan di realita banyak juga nih, misalkan dia nggak sekolah tapi dia bisa sukses. Tapi dengan kita sekolah dan kita berpendidikan, lebih apa ya, kayak Peluangnya lebih banyak nggak sih? peluang, membuka peluang yang lebih bagus lagi, peluangnya lebih tinggi lagi gitu. Bahkan di kriteria kualifikasi pekerjaan tuh banyak minimal S1, apalagi sekarang gitu kan ya. Iya, benar. Makin banyak minimal SMA dulu gitu kan. Sekarang minimal S1, dan S1 tuh pasti udah banyak banget gitu kan. Habis itu S2 gitu untuk beberapa pekerjaan gitu kan. Iya, dan nggak menutup kemungkinan juga sih yang nggak sekolah juga tetap bisa sukses. Cuma ya sebagai cewek ya, kenapa enggak sih? Apa susahnya sih sekolah ya nggak sih? Sekolah tuh kayak lebih membuka lagi tuh peluang-peluang kita, apalagi zaman sekarang semakin tahun itu tuh kompetisi dengan orang-orang itu semakin tinggi. Jadi ya kita juga jangan mau kalah gitu kan, jangan mau kalah dengan orang lain di persaingan zaman yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi ironinya di Bangka Belitung tingkat pendidikannya rendah gitu kan ya. Tadi aja di Bangka Selatan cuma tamatan 1 SMP, betapa ironi banget kan. Kayak ya mungkin itu mereka selesai nggak kelar nih sekolahnya, ngapain coba pikir ngapain. Kalau nggak nikah, kerja pun ya hanya sekedar gitu kan, sekedar yang kerja, tidak ada jenjang karir yang UMR paling nggak itu. Peluangnya terbatas Peluangnya gitu ya. terbatas. Ya udah kayak gitu aja, jadi kayak lingkaran setan gitu kan. Sekolah nggak tinggi, terus ekonomi keluarga tidak terbantukan, nggak naik. Udah kayak gitu-gitu aja gitu, ya nggak? Betul. Aku support banget sih buat teman-teman atau adik-adik yang pengen sekolah, tapi dengan banyak keterbatasan dan stigma-stigma yang ada, aku harap setelah kalian nonton ini kalian punya semangat baru gitu ya, karena kami women support women, kami sangat support banget untuk untuk gapai cita-cita kalian gitu. Jalannya banyak banget ya. Kalau tadi ada beasiswa ada, kalau kalian asal mau cari di Google, bukalah internet, jadikan hal yang bermanfaat lah internet ya, jangan sekedar buat hiburan doang, tapi why not gitu. Dan gak sulit kok, asal kawa, asal mau aja berusaha. Dan salah satu contohnya yang udah bisa membuktikan pada dirinya sendiri dan juga keluarganya itu Kak Wit gitu. Dia berhasil sampai dalam proses. Iya, masih dalam proses, tapi keren banget semangat kamu Kak, dan berharap itu bisa disalurkan juga ke teman-teman yang lain gitu. Amin. Dan juga untukku sih, khususnya yang saat ini juga pengen lanjutin sekolah juga. Amin. Setinggi-tingginya. Semoga lancar. Iya. Thank you ya Kak Wit atas semangatnya, atas berbagi pengalamannya di podcast Maitem. Semoga apa yang dicita-citakan dan pengalaman yang udah Kak Wit dapatkan bisa terus dikembangkan dan terus berguna untuk teman-teman untuk khususnya Bangka Belitung ya. Bisa diaplikasikan pengabdiannya di Bangka Belitung. Amin. Dan why not ya, women empowerment, wanita bermimpi tinggi dan wanita itu tangguh. Oke, Ya, betul. setuju ya? Setuju. Banget. Thank you teman-teman yang udah menyaksikan. Untuk viewers dan listener Maitem Project, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, see you. Dadah. Mana kameranya?